Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya, bagaimana Pancasila yang kita kenal sekarang bisa lahir? Di balik kelima sila yang kita hafalkan, tersimpan kisah persatuan, pengorbanan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Mari kita telusuri sejarah penting ini dan pelajaran berharga yang masih relevan untuk kita, generasi muda Indonesia. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terjadi perdebatan penting tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Pada 22 Juni 1945, terbentuklah Piagam Jakarta yang menempatkan sila ketuhanan dengan tambahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, terjadi momen bersejarah. Wakil-wakil Indonesia Timur mengusulkan perubahan karena merasa kalimat dalam Piagam Jakarta kurang mencerminkan keberagaman bangsa. Dengan jiwa besar, para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Teuku Muhammad Hasan menyetujui perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tanpa embel-embel apapun. Dari peristiwa ini, kita melihat nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam tindakan nyata. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa keimanan sejati bukan hanya tentang ritual, tapi tentang saling menghormati keyakinan orang lain. Kedua, persatuan Indonesia. Mereka memilih persatuan di atas kepentingan kelompok. Para tokoh Islam rela mengubah rumusan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa. Ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Keputusan diambil melalui musyawarah, mendengarkan semua pihak, dan mencari jalan tengah terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa pelajaran untuk kita, generasi muda di tahun 2025? Pelajaran pertama, persatuan membutuhkan pengorbanan. Di era media sosial yang penuh dengan echo chamber dan polarisasi, kita sering terjebak dalam kelompok kita sendiri. Seperti para pendiri bangsa yang rela berkompromi, kita juga harus belajar mendengarkan pendapat berbeda dan mencari titik temu. Pelajaran kedua, keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Ketika para tokoh Islam mengubah Piagam Jakarta, mereka menunjukkan bahwa Indonesia yang inklusif lebih kuat daripada Indonesia yang eksklusif. Kita harus menjaga keberagaman ini sebagai identitas bangsa. Pelajaran ketiga, musyawarah, bukan debat kusir. Pancasila mengajarkan kita untuk mencari solusi bersama, bukan saling menjatuhkan. Di tengah perbedaan pendapat, mari kita praktikkan dialog yang santun dan mencari jalan tengah yang adil. Pancasila bukan sekadar hafalan atau simbol di dinding kelas. Pancasila adalah warisan perjuangan yang harus kita hidupkan setiap hari dalam cara kita berkomunikasi, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia yang lebih baik. Saya Ibrahim Ananda Febianto, dan ini adalah komitmen saya untuk Indonesia. Bagaimana dengan kalian?